Ratna Ngeciwis plus teman, berteman, 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 berteman. Halo sobat Ngeciwis, ketemu lagi sama gue. Kali ini kok gue sendiri, padahal judulnya Ratna Ngeciwis dan teman. Sebenarnya sih teman-teman gue banyak, tapi gue emang lagi sibuk kerja. Terus ceritanya kali ini sih aku bakal ngebahas soal kayaknya gini. Everybody has a friend, right? Apalagi sahabat kita pasti butuh gitu. Kalau dibilang, kenapa sekarang kan lagi banyak tema yang populer kayak apa gitu, kenapa lu harus bahas friendship melulu dari awal? Oke. Kalau bagi gue pribadi gitu ya, kenapa gue ngevlog pun itu bukan karena gue pengen meraup subscriber atau apa. Pada prinsipnya gue cuman pingin berbagi gitu. Cuman pingin gue orang yang suka berbagi, berdialog bersama teman, terutama teman-teman yang baik gitu kan. Karena big part of my life itu sering terinfluence oleh teman-teman yang baik dan tertolong oleh sahabat-sahabat yang baik. Waktu sekolah SMP, SMA itu gue sering banget dibully, dan gue pikir gue nggak akan survive, mental gue nggak akan survive kalau gue tidak dikasih Allah teman-teman yang baik, sahabat yang sangat-sangat menolong dan baik hati gitu. They are helping me. Itulah kenapa gue sering, kalaupun gue harus ngebahas ataupun berdialog dan mengawali vlog Ratna Ngeciwis ini, karena emang part of my life itu banyak yang tertolong dan terinfluence oleh teman-teman, terutama sahabat yang baik gitu. Tentu saja akan ada bahasan-bahasan lain yang populer ataupun ya kalau menurut gue lebih mengasah otak gitu, tentu saja bisa dibahas gitu. Oke, there is this case. Kita tiba-tiba terlibat sebuah insiden yang bisa mempengaruhi hidup teman kita gitu. For example, misalnya kita ada di sebuah rumah makan atau mall atau tempat publik lah, tempat umum, dan kita menemukan pasangannya sahabat kita itu sama cewek lain atau cowok lain, sementara sahabat kita udah married sama dia, atau ya pacaran serius lah, mau tunangan gitu kan. What would you do? Lalu kalian akan mengadukan itu, walaupun kalian tahu itu akan menyakiti sahabat kalian, atau kalian menyimpannya dalam hati saja karena atas dasar kalian nggak tega, padahal itu bisa menyelamatkan rumah tangga mereka atau pertunangan mereka, lamaran mereka. Dan sepertinya jawaban teman-teman gue agak mengejutkan juga. Mau tahu apa jawaban teman-teman gue itu yang baik-baik hati itu? Check it out. Kalau lo makan di suatu tempat lah ya, terus ngegap suaminya temen lo itu sama cewek gitu, dan itu bukan saudaranya, itu sepupu kayak atau apalah istilahnya gitu kan, dan lu tau lah bahasanya gitu. Gue
akan ngadu ke sahabat lo apa enggak? Enggak. Alasannya apa? Karena gue nggak tahu, bisa jadi itu rekan bisnisnya atau teman kerjanya atau nggak tahu. Kan gini, Okay. sometimes Oke. dia ngobrol pakai bahasa ini kali aja dia sudah akrab lama gitu. Nggak tahu, atau bisa jadi itu sepupunya, saudaranya atau bahkan adiknya gitu. Kita nggak tahu. Jadi gue sih milih enggak. Anda positive thinking ya. Ya, positive Oke, thinking positive. atau lebih tepatnya nggak mau mencampuri urusan orang sih. Oke. Kalau boleh tahu, lu akan ceki-ceki nggak? Maksudnya ke sohib lo, suami lu lagi ngapain lu tahu nggak? Atau lu lagi apa sama suami lo atau apa gitu nggak? Berdasarkan karakter gue, itu nggak akan gue lakuin. Oh my god, jadi lu akan membiarkan itu berlalu begitu saja. Oh oke. Kalau gue boleh bilang ya, gue akan, kalau gue sih tipe kepo dan gue akan ceki-ceki ke sohib gue. Gitu. Lu ngapain? Suami lu lagi apa, sibuk apa? Kalau dia nggak jawab ataupun kalau dia jawab, oh suami gue lagi kerja, bilangnya gitu. Ya udah sampai di situ aja. Oh cukup gue tahu aja gitu. Gitu. Oke. Kalau gitu ya. Nah. Tapi lo akan hubungin, paling nggak hubungin temen lo, Iya. WA temen lo gitu. Just to make sure gitu. Istrinya tahu nggak sih apa yang dilakukan? Karena gue kalau emang misalnya nih sohib gue nggak tahu gitu suaminya kayak gimana gitu di luaran, ya gue akan ngasih sinyal-sinyal yang nggak akan kentara sih, tapi lu nggak kesini nggak, atau gue gitu intinya. Bukan pengen campur tangan nggak sih? Enggak, gue akan diem aja. Paling kalaupun kenal nih, misalnya case-nya adalah gue kenal sama suaminya, karena pernah ngumpul gitu, pernah ketemuan beberapa kali gitu, ya gue cuma senegor aja. Dan gue nggak akan hai gitu, dan gue juga nggak akan misalnya gue harus pindah kemana gitu. Kalau gue di situ ya gue akan pilih di situ gitu. Misalnya nih kita di sini, dia di situ, gue akan pilih. Gue gini, kita kan sama-sama dewasa ya. Berarti kita tahu dong gerakan orang itu emang saudara atau bukan, atau cem-ceman atau apa, kan kita tahu kan. Nggak mungkin lu nggak bisa menggolong kan ya. Kalau nih gerakannya suaminya atau pacarnya sahabat lo itu bahwa itu emang lagi sama cem-ceman, kalau gue sih nggak akan nyapa, karena gue nggak mau ngegap. Paling gue cuma oke, terus gue kepo, udah, maksudnya udah, gue nggak akan nyapa ya, nggak akan nyamperin gitu. Bukan, gue sebenarnya bukan lebih ke nyamperin, tapi karena tiba-tiba gini ya, kadang kita lagi duduk gitu, kadang kayak gitu kan. Dan orang kalau diam-diam itu cenderung nggak akan nggak akan. Ya, dari jauh itu udah ada radarnya itu pasti. Iya. Oh my god, di situ ada anak, balik gitu kan. Itu yang terjadi. Tapi kayak lebih gimana ya? Tapi kan lo, gimana caranya lo tahu kalau lo nggak deketin bahwa itu cem-cemannya atau hanya temen Kan, hello, tempat itu kan luas ya. Dan kadang kan kita makan nih, nggak, soalnya gue nemu juga ini kasusnya kayak gini. Jadi adiknya temenku itu kan akrab sama, jadi kalau lu sama gue main di rumah kan mesti ngerti ya. Dan lu kenal sama suaminya gitu kan. Nah, jadi dia itu ke gap. Nah, suaminya temennya itu makan sama cewek yang ya gitulah bahasanya, mesra lah gitu. Dia tahu kalau adiknya itu tahu kalau itu tuh suaminya temennya kakaknya gitu. Nah, cowoknya itu juga tahu, loh ini adiknya ini gitu kan. Mereka tuh udah gitu. Tapi karena adiknya nggak mau kepo dan nggak mau ngadu, ya diam aja pura-pura kayak nggak ngeliat, kayak nggak kenal. Karena si cowok itu juga nggak nyapa dan nggak ini gitu. Oke. Kasusnya kayak gitu. Kasusnya kayak gitu. Nah, ada kan itu tempat luas gitu, misalnya ke mall atau kemana, dia nggak ngeliat kita, tapi kita ngeliat dia, loh ngapain tuh orang, kan itu ada kasusnya ya. Nah, kalau sampai tatapan kayak gitu, gue juga nggak akan kepo, paling hai gitu, lagi ngapain mas, udah gitu. Itu pun dia pasti udah keringetan kan, Iya nggak? Gitu ya, karena ke gap. Iya, ke gap gitu.
kasusnya kayak gitu. Anda terlalu positif thinking ya, tapi kalau mungkin karena sikap gue yang terlalu positif thinking itu makanya gue jadi nyaman untuk menegur ya. Oke. Bener nggak? Iya, Karena sikap tadi itu. Iya. Kalau gue sih nggak akan Karena menegur. ngerasa nggak ada apapun di antara mereka, jadi gue sesantai itu aja negornya. Oke. Bisa nggak kayak gitu? Iya kan? Oke. Padahal gue berharap jawaban bahwa ada yang ekstrim. Apa kayak sinetron gitu langsung. Berarti lo salah pilih orang. Saya sih tipikal yang nggak mau mencampuri urusan orang ya gitu, jadi kayaknya nggak perlu ngadu deh sama sahabat gitu atau temen misalnya gitu. Itu sih. Alasannya kenapa? Ya karena nggak mau ikut campur, dan kalau jadinya rame gitu nanti kan kita juga yang dilibatkan gitu, jadi kayak gitu. Oh oke. Tapi misalnya kalau ketemu gitu ya, reaksi lu pertama apa? Lu kaget? Atau lu bakal nyapa pasangan sahabat lu yang selingkuh itu atau gimana? Kaget sih iya, tapi karena saya nggak terlalu mau ikut campur jadi udah didiemin aja gitu. Kaget ya kan, pasti yang pertama. Yang kedua ya pasti telepon dulu, konfirmasi ke temennya, ke temen gue gitu kan. Lagi sama pasangan lo enggak ya, antara ngasih tahu enggak, bingung juga, nggak ngasih tahu kayaknya ya, nggak ngasih tahu. Kenapa lu nggak ngasih tahu alasannya? Ya yang pertama bukan urusan gue. Oke. Kedua, Tapi itu sahabat lu loh. iya, tapi kan kalau masalah kayak rumah tangga atau hubungan itu kan urusan masing-masing kan. Oh oke. Yang kedua ya menjaga hati, maksudnya ya biarin aja lah, yang penting maksudnya apa ya, bingung Biarpun lu tahu itu aroma selingkuh gitu. ya, walaupun tahu aroma selingkuh itu ya pasti konfirmasi dulu, karena pasti tanya-tanya pura-pura nggak tahu. Oh oke. Walaupun dia mau cerita atau temen gue nya mau cerita ya baru gue ini. Kalau dari gue nya langsung ngasih tahu kayaknya nggak ini deh, kayak nggak etis ya, kayak bukan urusan gue gitu. Oke. Atau takut terjadi peperangan? Iyalah. Gua pasti akan memberitahukan sahabat gua karena menurut gua itu tindakan yang sangat tidak baik. Nanti keputusannya teman gua mau kayak gimana itu urusan dia, yang jelas gua cuma memberitahu kalau kejadian itu terjadi di depan mata gua. Apa alasan lu ngasih tahu? Iya, daripada dia tahunya telat, lebih baik kita sakit dengan kenyataan daripada nyaman dengan kebohongan. Kalau gue ngelewatin situasi itu sih enggak, gue nggak bakalan sahabat gue, karena gue nggak mau maksudnya gue salah ngira, maksudnya bisa jadi di belakang ternyata mereka udah maksudnya pasangannya udah ngasih tahu kalau mau jalan sama siapa gitu, meskipun cuma berdua gitu. Oh, tapi itu sahabat lu loh. Lu nggak berusaha untuk ya membela lah, nggak? Enggak, biasa aja, nggak mau ikut campur. Kalau kaget itu udah pasti. Nah, cuma kalau untuk kayak ngerak atau terbang ambil bukti misalkan foto gitu, enggak sih. Bersikap biasa aja lebih tepatnya. Kalau gue ya kecenderungan lebih bersikap biasa aja. Kalau emang misalkan harus papasan lewat aja, nggak masalah. Nanti masalah Tapi dia kan, kaget sama gue, nah, itu urusannya dia. Oh gitu. Oke. Jadi lu tuh pernah nggak ketemu sahabat lu sendiri, kan punya suami ya? Kita geng kecil itu pasti punya temen kan gitu, temen geng kita gitu kan. Suaminya misalnya kepergok, dan lu tahu dan gue tahu adik lu juga pernah memergoki suami temen kita gitu. Nah oke. Reaksi kalau misalnya lu memergoki suaminya temen lo sama cewek lain gitu, lu kayak gimana? Lu kayak gimana? Lu akan melaporkan atau bagaimana? Ya aku terdiam sambil menikmati es krim ini.
Kenapa itu di depan mataku? Apakah dia cloningannya atau benar-benar itu suaminya teman saya? Dan selanjutnya saya akan merenungi es krim ini. Oke, Sampai aku lupa. tipe EGP. Ya, sampai aku lupa Apa? memotret dan memvideo. Saking mungkin aku terkesima dan terkejut. Oh my god. Kalau gue tipe yang agak-agak kepo. Emang dari wajahmu yang terlihat kan? Mungkin karena gue penulis infotainment ini. Enggak. Kamu terlalu banyak gosip. Jadi gue harus memastikan ini bener nggak sih yang di depan mata gue, suaminya temen gue ya kan, sama cewek lain, dan nggak, aduh bahasanya tuh bahasa tubuhnya nggak biasa gitu, entah gandengan, entah you know lah gitu kan. You know. Kamu kata dia. Kalau aku bukan tipe yang kayak gitu, gue memastikan dulu, make sure dulu. Misalnya nih, gue akan ngubungin temen kita itu, istrinya itu yang temen kita ya kan, kita akan ngubungin, hai say, lu di mana, lagi ngapain? Emang kamu tipe kembar baju? Enggak, aku nggak akan lapor, aku nggak akan lapor. Cuman gue tanya, suami lu lagi ngapain sekarang? Ya gitu. Cantik meeting. Oh oke, berarti ada sesuatu gitu loh, gitu. Dan itu nggak kita sepakat nggak? Kalau kita nggak akan mengajukan itu ke teman kita. Oh, gitu loh. Terus kecuali ada bukti nyata, ember, ada bukti nyata. Terus ada yang tipe panik, lu bilang lu bakal panik. Ya panik. Maksudnya kenapa? Ya panik karena terkesima kan gitu. Oh itu bener suami teman gue tahu. Ya sampai paniknya. Jadi gagal dia memotong video menikmati es krim, dan akhirnya kalau nggak habis nanti ayamnya mati. Intinya bottom line-nya kita nggak bakal jadi pengadu. Ya dong. Tapi kan ada ya orang yang pasti mengadu, ada tuh. Ada dong. Nah, menurut lo enggak, kenapa lu mengadu, misalnya ini versi mengadu itu kenapa? Ya kalau mengadu ya tergantung temanku cerita enggak, baru aku ajarin gitu. Kalau dia nggak cerita dan merasa satu matanya bebek aja, ya udah. Jadi itu cuma teman saja. Atau dia nggak ada? Ya mungkin dia. Dan kita nggak mau jadi kompak. Biarkanlah, biarkanlah ku berharap. Lu berharap sama siapa? Ya berharap gaji naik. Beda sama gue. Berharap gaji naik saudara-saudara. Karena harga cabai itu sudah semakin menggembung. Telur semuanya mantap, ebo-ebo, rempung. Oke, sekian. Dadah.